nanti di awal tahun sehingga semua bisa berjalan lebih cepat. Itu tidak lain tidak bukan biar pelaksanaan anggaran sudah mulai bisa dilaksanakan di awal tahun, biar multiplier efeknya bisa kita di akhir tahun. Terus nanti juga akan disampaikan terkait ini anti korupsi maupun anti gratifikasi. Jadi pada momen yang baik ini kembali lagi saya sampaikan statement saya jelas bahwa semua pelayanan efeknya bisa dilakukan itu adalah gratifikasi. Jadi pada momen yang baik ini ada biaya kembali lagi saya sampaikan anti korupsi maupun mohon sekalian terkait bagi semua pelayanan kami. Ini kalau sampai Bapak Ibu sekalian anti korupsi maupun anti itu berupa uang, berupa lain sebagainya, momen yang baik bisa uang, bisa barang, kembali lagi saya sampaikan sekali lagi jelas kerjasama semua pelayanan efeknya bisa kalau memang ada teman-teman di sini membutuhkan momen yang baik yang luar biasa selaku KPA bisa meyakinkan bahwa saya anti korupsi maupun sekalian kami sama pelayanan kami. Ini kalau sekalian jangan karena anti korupsi maupun hubungan baik sudah keras, bahwa jadi saya yakin bahwa saya anti korupsi sekali lagi kalau sampai semua pelayanan kami pada pelayanan kami saya rasa enggak ada. Kalau sekalian ada nggak Bapak Ibu saya anti korupsi tahun 2012 jalan dari ini saya kalau perlu kopi kita buatkan ya saya rasa. Tapi kalau sampai ada jangan dilakukan lapor Bapak Ibu sekalian ikut di BPI itu di situ ada sebenarnya di kami atau kami kemudian kepatuhan salah satu tugasnya adalah memastikan pelaksanaan tugas kami, yaitu salah satunya harus sesuai ketentuan, salah satunya tidak boleh menerima pemberian apapun, tidak boleh membuat pungutan apapun. Itu nanti kalau ada laporkan ke bagian KI. KI kebetulan saya itu sebentar lagi pindah. Yang dulu biasanya Mas Hari, Bapak Ibu sekalian sering berkomunikasi dengan Mas Hari. Mas Hari ini mungkin 2 minggu ke depan harus sudah pindah ke KPPN Ternate. Namun nanti tugas-tugasnya akan di-handle atau dilaksanakan oleh Mas Ian beserta Mas Iman untuk depan belakangan saya. Tapi kalau memang nggak mau lapor ke saya langsung. Ada saya ikut grup juga. Dicari nomor saya langsung beri aja kalau nggak enak gitu. Pasti saya rahasiakan. Dan itu pasti saya tidak lanjut kalau sampai ada ngomong. Jadi sekali lagi ini kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah wujud dari komitmen kami bahwa semua pelayanan kami adalah bebas korupsi dan bebas anti gratifikasi. Namun demikian namanya gratifikasi itu pemberian, namanya pemberian itu ada sesuatu yang aktif dari pemberi maupun penerima. Itu kami mohon kerjasamanya. Kadang kami sudah tahu dapat kiriman barang di sini. Kami mohon jangan, karena kalau kita terima gratifikasi nanti kita yang repot sendiri harus melaporkan karena sesuai ketentuan kan begitu. Begitu kita terima gratifikasi maksimal 30 hari kerja sejak kita menerima gratifikasi harus dilaporkan ke KPK. Itu kan adalah kerjaan kami yang sudah banyak katanya Pak hari kerjaannya SPM. Jadi tolong hubungan baik ini tetap kita jaga sebagai sebuah sinergi antara KPPN dan Satker dalam rangka memperlancar pelaksanaan anggaran kita semua. Namun dengan persahabatan ini bukan berarti kami meminta apapun. Bapak Ibu juga begitu. Jangan memberi apapun ke kami. Karena pelayanan kami insya Allah tulus, tidak ada tendensius apa-apa. Semua kita laksanakan sesuai tugas dan fungsinya harus kita laksanakan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin terus nanti terakhir yang akan disampaikan oleh teman-teman narasumber adalah terkait penyusunan laporan keuangan. Kita sudah mendekati akhir tahun, nanti kita akan menyusun laporan keuangan akhir tahun. Begitu, saya sering mendapat laporan dari Mas Aryo seperti di PRKI, Mas Hilman, masih banyak beberapa catatan yang perlu diselesaikan oleh Satker. Salah satunya Pak Gumines. Pak Gumines minta tolong biarpun Ibu 51, artinya Pak Bu terbuka. Namun pada prinsipnya di akhir penyusunan laporan keuangan itu sudah tidak boleh gitu. Jadi silahkan diselesaikan di Satker itu atau diselesaikan antar
satker, bahkan nanti level penyelesaiannya bisa antar kementerian lembaga melibatkan DJH dan lain sebagainya. Kalau itu masih minus ya nanti kementerian itu akan ditutupi oleh pihaknya Kementerian Keuangan sebagai penyalur negara. Karena pada prinsipnya APBN itu ya harus dipenuhi seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang minus. Jadi Bapak Ibu sekalian punya tanggung jawab. Selain itu juga mungkin beberapa catatan lainnya kayak saldo tidak normal, jumlah mutilasi, transfer keluar termasuk ini tolong diperhatikan betul. Kita juga beberapa kali memberikan surat kepada Satker itu segera diselesaikan. Karena berkali-kali LKPP kita BTP itu jangan dibilang itu kerja pusat aja, itu juga kerja Bapak Ibu sekalian. Kalau inputnya semua proses transaksi itu kan semua diawali dari Bapak Ibu sekalian, dari Satker se-Indonesia. Kalau inputnya sudah bagus, insya Allah nanti akhirnya produk LKPP maupun LKBUN kita semua bagus. Tapi kalau inputnya dari Bapak Ibu sekalian sudah datanya sudah kurang bagus, dan sampah lah istilahnya, produk di akhir juga nanti sampah. LKPP itu tidak akan bisa memperoleh opini wajar tanpa pengujian. Jadi mungkin itu ya, tidak berpanjang lebar, waktunya juga nanti hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Ari beserta teman-teman narasumber agak banyak. Itu saya ini sekian saja. Minta tolong nanti teman-teman, walaupun saya sadar ini akhir tahun mungkin banyak satker yang mungkin tidak bisa mengirimkan wakilnya, namun nanti minta tolong pada tim materi-materi maupun hal-hal yang disampaikan hari ini juga kita set di upload biar yang lain bisa mempelajari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, tolong diperhatikan dengan baik dan nanti tolong bisa dipedomani dan dilaksanakan selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, sebelumnya saya buka ya. Sebelumnya rapat sebelum saya akhiri sosialisasi dan koordinasi terkait langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri bila tanya menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya akan pada MC. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Akif dan dikarenakan adanya agenda lain dari Pak Nazar dan Akif kami persilakan untuk berjalan. Hadirin yang kami hormati, dibahas kita pada acara diskusi pada pagi hari ini yaitu penyampaian materi percepatan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020. Materi yang akan dibagi ke dalam 4 sesi, yaitu sesi pertama adalah sosialisasi dan koordinasi pemutahiran data RPD harian akhir tahun anggaran 2020. Sesi yang kedua adalah materi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021. Sesi yang ketiga adalah penyampaian materi metodologi, dan sesi yang terakhir penyampaian materi peningkatan kualitas laporan keuangan. Langsung saja kita memasuki sesi yang pertama pada Bapak Aryan Raharjo untuk Baik, terima kasih. Bapak Ibu saya mohon izin lihat lebih dekat. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang. Salam sejahtera. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor hari ini, agenda yang pertama sebenarnya adalah penyampaian langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021. Namun beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum nanti kita sama-sama diskusi terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021. Saya dengan Mas Putut akan sedikit mereview gitu ya, mereview terkait pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2020, khususnya akhir tahun 2020. Baik, sebelum terkait RPD mungkin dulu Mas Excel saya yang realisasi anggaran Mas. Ya, realisasi anggaran.
Baik Bapak Ibu, dari pantauan kami atau monitoring kami melalui aplikasi WB ya yang juga kami gunakan, ini adalah data per 30 November. Jadi data per 30 November kami kami pilah lagi, kami rinci untuk khususnya akun selain 51 itu berdasarkan monitoring persentase per 30 November itu realisasinya baru total 76% di tingkat KPPN Pemilu. Nah dari sini ada beberapa faktor yang realisasinya masih di bawah 80%. Mudah-mudahan sih hari ini sudah bertambah dan lebih baik ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman berdasarkan data tersebut kami himbau Bapak Ibu untuk segera meningkatkan realisasinya atau penyerapannya. Jadi mengingat batas akhir tahun yang tinggal sedikit lagi ya, kira-kira berapa minggu mas? Nggak nyampe 2 minggu ya, nggak nyampe 2 minggu. Jadi berdasarkan monitoring kami itu masih ada yang saya kuning-kuning dan saya kasih tanda merah itu masih di bawah 80%. Per 30 November, mudah-mudahan sih hari ini sudah bisa di atas 90 ya, karena kan kita salah 90% ya. Itu. Jadi ini hanya yang 52 dan 53. Kenapa ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena waktu pengajuan SPM di mana di atau di 20 ya dari PP 2020 terkait sama anggaran 2020 itu waktunya tinggal mepet ya, tinggal sedikit. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa batas-batas waktu penyampaian LS non-honorarium itu paling lambat nanti hari Senin. Jadi mohon Bapak Ibu persiapkan. Kalau memang saat ini ada tagihan jangan ditunda. Ya, jadi batas-batas penyampaian SPM itu bukan berarti Bapak Ibu mengajukan SPM di hari terakhir itu. Jadi begitu masuk Desember itu sudah masuk kategori akhir tahun. Jadi mohon disegerakan, diinventarisir. Ketika ada tagihan-tagihan yang Bapak Ibu belum ingat, mohon segera ditagihkan. Mohon segera ditagihkan. Jangan sampai ketika nanti sudah melewati batas penyampaian SPM terakhir, Bapak Ibu baru mengetahui bahwa ada tagihan yang belum terbayar. Ya, mungkin di sosialis sebelumnya dengan Pak Heru sudah disampaikan ya, sebelum waktu itu disampaikan tidak ada dispensasi Mas Putut ya. Jadi sampai saat ini belum ada dispensasi terkait pembayaran RS non. Jadi mohon Bapak Ibu jika ada aplikasi yang rencana akan dibayarkan dengan RS silakan dipersiapkan, diinventarisir mulai hari ini. Sepulang dari sini cek lagi. Koordinasi dengan PPK, dengan pelaksana kegiatan ya. Jadi terkadang memang masalah klasik di Satker itu adalah pelaksana kegiatan itu ya, kesulitannya ya. Misalkan ada seksi A, ada acara belum melapor padahal sudah belajar. Memang sudah tahu pagunya gitu ya. Cuman mungkin dari pihak seksi teknis itu tidak tahu batas-batas pengelolaan SPM dan itu mohon dikoordinasikan. Bapak Ibu sebagai bendahara, sebagai petugas Satker atau bagian dari pengelola keuangan, mohon perhatiannya ke sektor teknis. Wah, Bu, masih ada kegiatan nggak? Masih ada pengeluaran yang harus di-cover dengan APBN nggak? Kita pengajuan SPM terakhir hari Senin tuh tanggal 14. Kalau ada kontraktual, kita terakhir tanggal berapa 17 ya? Yang satu sampai tanggal 22 yang PASD sampai ke 1 yang PASD sebelumnya kan 17 sama ya. Nah untuk target-target kontraktual itu ada ya tanggal 15 ya untuk yang SPM PASD nya tanggal 1 sampai 8 Desember. Kemudian tanggal 16 untuk yang PASD atau POPP nya tanggal 9 sampai 14 Desember. Ini mohon Bapak Ibu dipersiapkan betul sampai nanti ada keterlambatan dengan SPM. Begitu juga jika Bapak Ibu ada kontrak ya. Ada kontrak yang sudah ditandatangani di bulan Desember ini, mohon segera didaftarkan sebelum 5 hari kerja atau sebelum batas penyampaian SPM-nya. Gitu. Jadi Bapak Ibu benar-benar koordinasi dengan pelaksana kegiatan atau penanggung kegiatan dengan PPK ya. Mereka masih ada nggak sih pengeluaran yang harus? Jangan sampai nanti begitu kita sudah
batas akhir sudah kita tutup, masih ada bagian nanti repot urusnya harus dengan tunggakan masuk halaman pipa berikutnya, dan itu juga belum tentu disetujui kan gitu ya. Jadi lebih baik luangkan waktu sekarang gitu ya, luangkan waktu sekarang untuk apa, untuk pencairan yang lebih baik. Jadi itu Bapak Ibu terkait realisasi. Mohon kiranya kita sama-sama concern di situ, mematuhi batas-batas penyampaian SPM, baik itu LS non kontraktual selain honor ya tanggal 14 dari Senin yang masuk ya. Kemudian LS non kontraktual terkait honor yang tanggal 14, mohon kita ada yang melebihi gitu ya. Kemudian batas-batas LS kontraktual itu tanggal 15 untuk yang PSP tanggal 1 sampai 8, tanggal 16 untuk yang PSP tanggal 9 sampai 14 Desember, kemudian tanggal 22 untuk yang BAST setelah 15 sampai 31. Ini ada perpanjangan kemarin ya. Awalnya tanggal 17 jadi tanggal 20. Itu. Kemudian kontrak jika masih ada silakan Bapak Ibu inventarisasi lagi ya. Terutama kontrak-kontrak yang paket pekerjaan Bapak Ibu ya. Terlena itu ya paket pekerjaan karena nilainya di bawah 50 juta tidak dikatakan sebagai kontrak, tapi karena paket pekerjaan seharusnya tetap itu mohon diinventarisasi lagi. Kemudian Bapak Ibu terlepas dari pembayaran LS tadi, Bapak Ibu saat ini mungkin masih rata-rata ya, masih ya, mungkin. Mohon juga nanti terkait belanja penggunaan publik juga dilakukan pengendalian, jadi diawasi. Sesuai surat kami yang terakhir itu bahwa untuk penyetoran itu diharapkan paling lambat tanggal 30 November. Jadi Bapak Ibu di masa-masa krusial ini tolong dimintain lagi. Untuk menihilkan SPM kita harus nunggu semua aplikasi lengkap. Boleh bertahap silakan. Toh di Pulau Morotai di mana Haltin ya, katanya jauh karena saya sudah ke sana. Jadi itu sekarang kan kameranya ya. Jadi kamera di sini. Kamera di sini. Di dalam sebagian dulu. Belum tak install yang satu lagi. Yang di baru diri. Yang di video. Dan kalau bisa di tanggal 30 sudah fix pengeluaran yang indikator. Termasuk jika ada pengeluaran atau pengeluaran yang digunakan dengan UP. Perhitungan terbaru sudah fix, kemudian Bapak Ibu lakukan penyetoran sisa. Karena apa? Penyetoran sisa UP atau PUP itu tidak boleh kurang, juga tidak boleh lebih. Karena itu akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang dibahas oleh timnya Mas Aryo. Karena kalau Bapak Ibu di akhir tahun laporan keuangan itu masih menyisakan kas di udara keuangan, itu dosa yang tidak pernah hapus lama-lama. Ya, meskipun bisa saya contoh Bapak Ibu kurang setor gitu ya 10.000 bisa diselesaikan dengan pengembalian UP atau DP tahun lalu halaman 15114 atau 4 bisa. Secara kewajiban administrasi Bapak Ibu selesai. Di laporan Januari juga gitu. Cuma di laporan Desember 2020 sampai kapanpun akan muncul kas keuangan. Itu yang setahu saya masih tidak diberikan yang semuanya. Ya, diharapkan tidak ada. Jadi nanti mohon kerjasamanya bahwa itu benar-benar UP-nya berapa, kalau perlu bikin sebenarnya di SAS itu ada pengawasannya, di monitoring UP. Kalau Bapak menunjukkan KPSP segera di saat SP2D kemudian load master, insya Allah monitoringnya akan bagus. Karena penggunaan aplikasi itu terkadang masih belum optimal ya di bawah itu. Nah itu kalau dulu juga melakukan pengawasan terhadap UP atau TP untuk mempertanggungjawabkan secara tepat waktu. Meskipun nihil sampai tanggal 8 itu asumsinya Bapak Ibu adalah mengakumulasi bukti-buktinya. Diharapkan pengeluaran itu sampai dengan tanggal 30 dan sudah secara kasnya sudah terkait hasil. Jadi 30 itu benar-benar
berapa yang mau dipertanggungjawabkan melalui PUPDL atau PTUPDL, berapa yang harus disetorkan itu ya. Itu Bapak Ibu untuk terkait penyelesaian kajian di akhir tahun dan realisasinya, mohon nanti bisa dioptimalkan. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor itu terkait RPDH. Tadi saya mendorong Bapak Ibu untuk menyampaikan kajian. Nah, kajian itu juga akan kita proses dan menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan untuk merealisasikan di kantor itu adalah dari sisi pengelolaan salah satunya RPDH. RPDH itu tadi dari beberapa panel oleh Pak Afif ya, bahwa mungkin di Bapak Ibu nggak terasa nilainya kecil, tapi ketika terakumulasi di tingkat nasional maka itu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan kita terus apakah uang ini akan mengoptimalkan dari PNBP atau dari pembiayaan. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan tidak akurat, maka kebijakan jadi ambil akan akurat gitu. Makanya kami harapkan Bapak Ibu segera melakukan update RPDH bagi yang kemarin masih belum presisi, masih deviasinya terlalu tinggi, bisa disesuaikan. Yang belum diproyeksikan silahkan diproyeksikan. Minta tolong ya RPDH. Ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di situ dari beberapa satker, mohon maaf ya tidak saya sensor nama satkernya, Bapak ini untuk ini aja tayangan data. Jadi data per hasil monitoring kantor pusat per hari Senin tanggal 7. Jadi masih ada beberapa satker yang posisinya itu masih ada sisa dana yang belum diproyeksikan. Contoh Bapak Ibu ada pagu 12 juta misalkan itu, baru direalisasikan 6 juta, sisanya 6 juta tapi baru diproyeksikan 3 juta misalnya. Nah yang 3 juta ini mau dicairkan atau enggak belum tahu. Jadi ini diharapkan Bapak Ibu mohon nanti diinventarisir, nanti akan dipadu Mas Utut ya. Syukur-syukur sampai untuk minimal bulan Desember ini dicek lagi tanggal berapa kemarin, tanggal 1 ya, ini saya tanggal 1 kira-kira kemarin realisasi berapa, bisa saja disesuaikan dengan itu disesuaikan yang sudah realisasi disesuaikan. Nah tanggal yang belum direalisasikan misalkan tanggal 7, 8 tolong dipos-poskan. Jika nanti memang sampai dengan perkiraan Bapak Ibu di tanggal 30 atau 22 itu Bapak Ibu sisanya itu tolong dipastikan ini akan terserap atau tidak. Jika tidak, silakan dilaporkan atau dikonfirmasikan sama notifikasi kami Mas Budi. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu tidak melaporkan, maka akan terlihat di situ kosong ya. Nah, tidak terserapnya terlihat kosong. Jadi seolah-olah ada sisa dana yang proyeksikan. Itu menjadi catatan dalam validasi atau monitoring dari fokus. Jadi gitu Bapak Ibu nanti kalau direview lagi RPDH-nya minimal yang bulan Desember aja. Silakan kalau yang kesulitan untuk mengidentifikasi berapa realisasinya bisa koordinasi ke kami. Atau sebenarnya sih dari karena kami akan melaporkan ke pusat sebagai pengurang sisa dana yang tidak di proyek ini. Itu ya Bapak Ibu pengantar dari saya terkait realisasi dan RPDH dalam rangka pelaksanaan anggaran akhir 2020 khususnya pada saat-saat akhir tahun ini. Sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Tur, mungkin saya tanyakan dulu Bapak Ibu ada perlu didiskusikan lebih lanjut. Silakan. Ada? Kalau tidak ada nanti akan dilanjutkan Mas Putut teknisnya untuk update-nya. Mohon nanti Bapak Ibu benar-benar diperhatikan kalau memang tidak ada yang atau ada yang masih belum silakan didiskusikan, silakan ditanyakan.
mungkin terkait hal-hal teknis aplikasi bisa. Contohnya Mas, gimana sih pakai estimasi itu? Oh iya sih, gimana sih cara mengetahui memproyeksikan hari ini? Misalkan saya ada kegiatan tanggal sekian, saya rencana menjelaskan saya hasilnya pengisiannya di tanggal berapa? Bisa silakan nanti Bapak itu tanyakan untuk akurasi RPK nya. Dan sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa realisasi kita bahwa benar-benar itu ditingkatkan ya. Kalau masyarakat dan selamat direalisasikan, nggak perlu nunggu ada satu dua nggak perlu harus banyak, kita dulu sekarang kita mengerjakan bisa itu Bapak Ibu nggak ada yang didiskusikan lagi sekarang, nggak ada yang tanyakan, Itu isinya screenshot belum semua. ada. Nah, ini Oh, screenshot iya. semua. Iya, silakan Ibu. Ya, itu screenshot semua. Ini udah kamu kopi tadi. Iya, ini udah kopi tadi berarti. Tinggal kopi. Oh, satu doang ya? Berdua. Satu kan materi cuma itu doang. Oh iya, ini tadi yang ini doang yang kopi tadi, yang ini juga. Oh, mana? Bisa. Jadi perjalanan dinas itu dapat dibayarkan 5 hari sebelumnya. Oke, kalau mudah bisa. Atau dibayarkan setelah perjalanan dinas dinyatakan mampu dengan batasan 5 hari saja. Kalau setelah 5 hari tidak lagi, sebenarnya berbeda tidak bayar. Maka di situ sebenarnya boleh. Begitu baru dana masuk diajukan boleh. Begitu ada ketika yang bersangkutan baru berjalan di kita kampus, sebenarnya tidak ada larangan. Kenapa? Karena asumsinya perjalanan itu perlu ditagih sebelum melakukan perjalanan 5 hari sebelum perjalanan. Baru datang langsung diajukan boleh. Enggak bisa. Cuman kemarin memang ada beberapa saat yang kami melakukan. Sebenarnya kami nggak ada dasar untuk memaksa. Cuman kami mengingatkan bahwa apa yang bersangkutan di situ adalah benar ya catatan di bawah. Kemudian masuk ke dalam daftar nominasi. Nah, sebenarnya kami hanya mengingatkan bahwa ini benar nggak penyampaiannya itu sesuai. Kenapa? Yang bersangkutan sampai bisa mengajukan SPP. Apakah membuat SPP-nya secara meskipun itu tidak kami pajak? Tidak, sebenarnya kami hanya mengoordinasi itu. Dan beberapa PPSPM itu perjalanan bisa. Tapi SPP pada saat itu terkait, ya itu kan nggak secara kepatutan mungkin lebih tidak wajar gitu ya kalau pemerintahnya lebih kapan buat SPM-nya orang yang bersangkutan tidak sedang berjalan kan. Jadi kalau Ibu nanti ada seperti itu tanggal 10, tanggal 14 baru sampai di tempat, rampung langsung disahkan PPK, ya langsung disahkan PPK, kemudian dibuat aplikasi tidak bisa SPM-nya langsung masuk bisa. Cuma sayangnya belum tentu 14 ya Bu ya, karena kami juga ada spare waktu dalam rangka tahun ini untuk menentukan SPP-nya tidak harus habis. Dan Bu juga akan dikaitkan di tanggal 14. Ya. Jadi intinya berubah Bu ya. Untuk nomor rekeningnya berubah nggak? Oh nanti kok ada. Di Diva sudah berubah Bu? Iya. Bisa nanti diselesaikan. Kalau memang nanti sudah tertuang di Diva, kemudian ada minus dan misalkan contoh nih, artinya 1 miliar kalau S gitu ya. Berubahnya total atau sebagian? Total. Kalau total bisa nanti dikoreksi pada register. Itu kontraktual ya Bu ya. Kalau kontraktual nanti ada perubahan data kontrak juga sampai koreksi. Ya, kan kontraktual. Register yang baru karena PAB yang lama sudah nggak ada. PAB yang lama pasti nggak. Oh, yang namanya dananya kan register beda. Tapi
Tapi yang lama tetap kan? Oh gitu. Terus yang register lama masih dipakai? Ya, jadi nanti ibu bisa inventaris berarti pembebanannya lebih dari satu non register kan? Oh berubah semua berarti kan? Berarti yang lama nggak ada sama sekali kan? Yang lama untuk yang lain, yang lama untuk yang lain. Nggak contoh gini, registernya tadi S berubah jadi M. Yang awalnya S panggil berapa? 57 miliar. Nah, terus setelah direvisi, setelah ada perubahan register dari DCPP kemudian ada juga lanjut revisi, berubah jadi register M ya Bu ya. Oh nilainya sama berarti yang S kan tidak ada sama sekali. Ya itu yang saya maksud tadi, yang tidak ada sama sekali. Berarti kalau tidak ada sama sekali, sementara sudah ada realisasi ya Bu ya. Nah, kalau sudah ada realisasi kan jadi minus tuh ya register S. Nah, ini nanti dikoreksi. Surat beda koreksi SPM sendiri pada laporan. Karena koreksinya juga harus diubah karena pembebanan diubah. Iya, mau nggak mau seperti itu. Kalau berubah semuanya, makanya saya tanya berubahnya sisinya yang mana aja atau semuanya. Kalau semuanya otomatis. Kalau tidak, bapak ibu akan minus terus itu. Karena pada registernya berbeda kan. Kakak tanya. Mas Adit mana Mas Adit? Siap-siap ya berarti. Mau nggak mau seperti itu. Mau nggak mau. Tapi karena gini ibu, kalau SPSN itu memang baru direncanakan terkait penerbitan surat berharga nasional. Jadi sebenarnya kalau direncanakan duitnya belum ada. Ketika ada diisi SPSN yang laku, SPN yang laku, cukup itu dengan SPN syariah laku, nah itu dapat data yang laku yang mana nih kan? Begitu laku sebenarnya baru kita berbiaya kita itu belum sempurna. Nah kemungkinan kalau ibu itu nanti register nanti kos lain karena mungkin kos yang bisa jadi berbeda. Pokoknya saya lihat seperti ini. Tapi apapun alasannya mungkin pasti saya ingin pusat atau gimana. Kalau memang nanti banyak berubah, dan sudah terrealisasi dan ternyata nanti menyebabkan minus mau nggak mau koreksi nomor register bisa koreksi tarif itu kita tarif mobil. Cuman kalau kontraktual bisa mengkoreksi SPM juga harus melakukan masalah jumlah banyak sedikitnya ya kalau bisa ya harus banyak semua karena sedikit ya sedikit jadi nggak dapat di mana kalau banyak dikoreksi kalau sedikit bisa dikoreksi kan ya intinya kalau penjelasan minus ya tapi nanti kita lihat dulu setelah revisi apa sudah ya kalau tanggal berapa mohon izin bu pada saat berapa oh PJN ya 498 6 bulan kalau apa sudah berubah Kalau untuk surat bukan di suratnya kalau dipanya belum berubah kan intinya ibu nanti kita ngikutin dipanya kita ngikutin untuk koreksi ngikutin dipanya meskipun ada surat perubahan kalau dipanya belum berubah itu nggak bisa koreksi nah nanti kalau dari perubahan apa model register itu kan pasti ada tindak lanjutnya itu pasti nanti disuruh revisi pengajuan revisi model register nah setelah revisi kedua ya kan otomatis dipanya model register yang berubah realisasi itu jadi minus mau nggak mau harus dikoreksi cuma nanti kita lihat dulu kebijakannya apakah harus ditindak lanjut dengan koreksi ataukah surat itu hanya menjadi salah tapi suratnya kalau Oktober ya perubahan kode register oh ya yang November masih kan berarti belum berubah
yang lama karena itu masih. Atau mungkin nanti suratnya dari mana? Oh, ya dari BPK ya. Mungkin suratnya dari BPK atau BPK kami langsung ya. Cuma memang itu juga terkait dengan KPPN sih, cuma kalau intinya mungkin kita langsung gitu jadi per Oktober ya mungkin nanti bisa kami bantu konfirmasi apakah itu hanya sekedar administrasi dalam tangkapan atau pembiayaannya atau nanti akan berpengaruh di pasti. Yang jelas kalau nanti berpengaruh di pastinya dan ini juga harus korek. Karena nanti belum kan, kalau sekarang belum. Kalau nanti itu juga belum bisa memastikan kan yang buka keseluruhan atau sebagainya belum. Itu yang saya maksudkan. Oh gitu ya, total ya. Ya, nanti kita coba. Tapi sepanjang dibuka itu belum diminta revisi atau evaluasi belum melakukan revisi, ya sementara dia nanti kalau misalkan sudah ada koreksi kalau dengan yang atas kontraktual itu idealnya apa aja jadi ya agak pakai posisi. Bapak Ibu yang lain cukup lanjut. Bapak Ibu ada lagi yang lain sekarang? Tidak ada. Baik kalau tidak ada mungkin bisa disambung langsung dengan Mas Putut ya terkait teknis penyusunan atau pemutahiran data RP. Silakan Mas Putut. Selamat siang semuanya. Saya melanjutkan presentasi dari Pak Ali. Saya akan menjelaskan terkait aplikasi SAP. Sebenarnya nggak usah dijelaskan bahwa pasti sudah tahu semuanya. Kita lihat ya langsung aja ya slide-nya. Nah, RPTH itu disusun menggunakan aplikasi SAP pada modul PPK. Menunya ada di utility, ya. Di utility nanti di bagian paling bawah, tiga terbawah. Kalau udah buat ya, dia udah tahu di mana letak posisi menu ini. Lanjut aja Mas. Nah, ini menunya lagi kalau kita klik tampilannya berubah seperti ini. Dari sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan rekaman atau update. Nah, update itu untuk memperbaiki data RPTH hari sebelumnya, 1 minggu, 1 bulan sebelumnya, atau membuat perkiraan untuk bulan-bulan berikutnya, gitu ya. Nanti bisa diisi di sini per tanggalnya. Kira-kira mau memperbaiki di bulan apa bisa dipilih di atas bulannya. Terus bisa dimasukkan nilainya berapa berdasarkan perkiraan kapan SPM itu akan dimasukkan ke KPPN. Gitu ya. Kapan SPM itu akan dimasukkan ke KPPN. Tapi nanti kalau SPM dimasukkan misal hari ini, KPPN hari ini, jadi SPM masuk hari ini, KPPN hari ini, ternyata SPM-nya terbitnya besok. Itu gimana? RPDH-nya harus diperbaiki. Jadi RPDH itu berdasarkan SPM terbitnya. Tapi kalau Bapak Ibu, kami dari KPPN mengusahakan kalau memang RPDH kita usahakan kita terbit hari ini. Kalaupun tidak, nanti silahkan dilakukan update-nya. Dan cara update-nya gimana? Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu input lagi, nggak perlu hitung-hitung lagi. Di bagian bawah ini ada menu update realisasi. Pasti jarang dipakai ya. Nih, ini ada menu update realisasi. Selama SPGOD-nya itu sudah dicatat, tinggal diklik menu ini update realisasi. Di bagian atas ini nanti akan otomatis isi berdasarkan SPGOD yang sudah dicatat. Kalau SPGOD-nya belum dicatat, mau bikin 10 kali juga atasnya juga akan berubah gitu. Jadi kalau sudah dicatat SPGOD-nya yang minggu sebelumnya, hari-hari sebelumnya belum. Yang penting pencet ini aja. Kali klik otomatis
isi. Nah, Bapak Ibu tugasnya tinggal membuat perkiraan ketika kapan menyampaikan SPM ke KPPN. Tadi Pak Ari sudah menjelaskan seperti yang sudah diupdate yang harus 2005. Nah, kalau mau masukin SPM, bikin RPK-nya dulu bisa. Kalau misal, kemarin katanya rencananya hari Jumat sampai nanti, ternyata hari Kamis sudah jadi rasanya mau dimasukin ke KPPN kali itu bukan cuma RPD-nya bisa diupdate ke hari Kamis, nanti diupload ke sprint, akhirnya bisa disampaikan ke KPPN. Itu aja. Lanjut. Nah, ini di menu cetak. Di menu cetak nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu pilih bulannya dari Oktober sampai Desember. Hasil cetakannya nanti seperti ini. Udah sering lihat ya. Jadi udah familiar. Lanjut Mas. Nah, di sini ini yang paling penting nih. Di sini itu tugasnya PPK untuk melakukan monitoring terkait RPD satkernya masing-masing. Ada satker yang PPK-nya cuma satu, ada satker yang PPK-nya lebih dari satu SDM contohnya. Nah, kalau PPK-nya lebih dari satu, itu di sini ada menu terima PPDH dari PPK. Ini sebenarnya menunya bisa digunakan. PPK-nya kan ada PPK aslinya, ada PPK koordinator gitu ya. PPK 1, 2, 3, 4, PPK koordinator. PPK 1, 2, 3, 4 itu di slide sebelumnya tadi ada menu kirim. Nah, itu untuk melakukan pengiriman ADK PPDH ke PPK koordinator. Nanti di sini bisa dipilih. Terima ini nanti akan muncul tampilan file ADK-nya disimpan di mana, nanti diklik akan muncul otomatis di sini. Gitu. Kalau ini biasanya settingan pembagian publiknya nggak semua ya, per masing-masing tugasnya sendiri-sendiri ya. Menggunakan menu ini bisa. Jadi memudahkan PPK koordinatornya untuk membuat RPDH. Tapi kalau Bapak Ibu yang PPK-nya cuma satu, dari yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya ini, waktu perekaman nanti akan otomatis muncul di sini Bapak Ibu. Di sini yang perlu dilakukan adalah memastikan RPDH yang dibuat itu sudah sesuai dengan halaman 3 itu apa belum. Bisa dilihat di bagian bawah ini. Nih, di bagian bawah ini ada yang atas tulisannya total ini adalah total RPDH yang dibuat, dan di bawahnya itu halaman 3 juta. Bapak Ibu harus memastikan kalau RPDH-nya itu tidak melebihi halaman 3. Kalau bisa sama. Kenapa sama? Itu terkait dengan yang disampaikan Pak Ari tadi. Ada dana yang tidak diproyeksikan, gitu. Misal kalau memang lebih kecil daripada halaman 3 juta tidak masalah, sampaikan ke saya, Mas Kutut ini ada anggaran sebesar 1 miliar bisa, atau 200.000 bisa, tidak akan dibicarakan di masker saya gitu. Nanti sampaikan akan dilakukan update dan saya terkait anggaran yang tidak diterap, gitu ya. Kalau bisa nanti sore update ya. Kalau nggak bisa semua. Jadi kalau bisa nanti WhatsApp saya aja, nanti akan saya sampaikan. Kita sampaikan ke kantor kita untuk perbaikan. Oke, selanjutnya kita klik kirim. Klik kirim, ini pasti semua mengalami. Tampilannya, tampilannya seperti ini. Ada keterangan, ada kelebihan RPDH dari halaman 3 juta, yaitu jenis belanja 52 di bulan 12 masa tidak dapat dilanjutkan, ya kan? Atau nggak pernah malah. Kalau nggak pernah bagus, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau ada tampilan seperti ini menandakan RPDH yang Bapak Ibu bikin itu melebihi dari halaman 3 di bulan Desember. Jadi ya, melebihi di bulan Desember. Lihatnya dari mana? Dari bawah yang saya kasih tanda tadi. Bapak Ibu bisa harus memastikan halaman 3 dari RPDH-nya. Di bagian bawah ini ada halaman 3-nya, di atasnya adalah RPDH. Kalau nilainya itu lebih tetap, nilai RPDH lebih tinggi, pasti akan ada penolakan seperti ini. Cara memperbaikinya gimana? Gampang. Buka aplikasi Sakti, revisi halaman 3 juta dulu. Kalau butuh data halaman 3 juta, halaman 3 juta itu kan per output ya, per jenis belanja per output. Kalau bingung datanya, nanti bisa WhatsApp saya.
atau enggak nanti setelah acara ini halaman 351 akan saya share di grup WhatsApp Formato. Silakan dimanfaatkan untuk memperbaiki halaman 351 di aplikasi Sakti. Untuk pengesahannya nanti kalian aja pengesahan Pak Binus karena lagi di kantor sudah ditutup ya 30 November kemarin. Karena ini untuk kepentingan saya atau kepentingan aplikasi Sakti revisinya itu seperti revisi POK. Jadi nanti historisnya jangan sampai revisi POK. Bisa revisi POK aja di aplikasi Sakti. Terus kemarin ada yang nanya, Mas pilihnya pakai menu apa gitu? Di aplikasi Sakti kalau Bapak Ibu memperhatikan ada 3 menu. 1 kirim ADK sepan, 2 kirim ADK kertas, 3 backup. Kalau revisi POK, menu yang digunakan itu kirim ADK ke aplikasi Sakti. Kirim ADK kertas kalau nggak salah. Ya pokoknya ada sasarnya gitu ya. Atau pilih backup, itu nanti ADK-nya akan sama. Jangan pilih yang kirim revisi ke span. Kirim revisi ke span itu terkait dengan revisi yang diajukan ke Andil atau ke DPA atau ke mungkin diteruskan ke DPA, Dirjen Perbendaharaan, gitu ya. Gitu. Kalau sudah dikirim ke aplikasi SAS, nanti ADK-nya bisa dikirim ke aplikasi SAS. Nah, terkait barcode ini gimana? Karena Bapak Ibu kemarin ada yang nanya, terkait barcode di aplikasi aku gimana sih? Itu ada menu monitoring kalau nggak salah, monitoring digital stamp. Itu bisa diklik nanti di story terakhirnya nanti akan kelihatan. Terus kalau kan revisi di aplikasi kan sudah banyak. Kalau ini kita revisi halaman 3, ini revisinya lanjut atau sama seperti revisi terakhir, gitu ya. Nah, di aplikasi SAS nanti dimasukkannya revisinya seperti revisi terakhirnya. Misal revisi terakhir revisi 6 gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di aplikasinya di nama bagian belakangnya itu ditambah 06. Digital stamp-nya bisa menggunakan digital stamp revisi digital 06 juga. Kalau masih punya PDF-nya, kalau nggak punya PDF-nya ya dari aplikasi Sakti tadi. Di aplikasi Sakti bisa dicetak, nanti akan muncul tampilannya digitalnya bisa difoto aplikasi Sakti. Habis itu silakan melakukan perbaikan RPDH-nya. Saya jamin bisa. Kalau masih nggak bisa, saya boleh. Nanti saya akan mencoba. Gitu ya. Ini terkait update dan ini permasalahannya. Kemudian saya yang terjadi di saja. Kalau permasalahan yang lain saya rasa nggak ada ini aja terkait RPDH. Gitu. Dan saya terima kasih. Tetap kan? Kira-kira ada yang nanya terkait RPDH atau cukup senyum aja udah. Kalau udah saya kembalikan ya. Kalau ada pertanyaan pasti nggak ada ya. Udah pada jago semua kan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, baik aplikasinya atau mungkin cara non aplikasinya, itu gimana? Ya, boleh. Untuk mana juga bisa tunggu nanti siang saja. Nanti sore ini saya bisikan dulu datanya. Sambil nunggu bertanya mungkin ini Mas yang terkait jika kalau lebih dari 1 PPK tadi berarti Ya, itu ditunjuk 1 koordinator ya. Iya. Jadi nanti yang upload screen akan dari user PPK koordinator. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang selama ini lebih dari PPK-nya lebih dari 1, kemudian kita terkait dengan apa itu PPK yang ada aja itu silakan nanti dicoba lagi. Jadi biar data yang menjadi kewenangan PPK lain juga terkait kami data yang bisa manipulasi. Tapi kalau berarti Pembagian waktunya aja itu semua bisa. Iya. Kalau apa PPK-nya banyak kan itu sih. Tapi kalau pembagian waktunya itu sudah semua harusnya bisa. Selama kita di ketentuan komitmennya. Nah, itu mungkin masalah satu aja. Iya, masa intinya 4 banget ini di salah satu tanggal aja berarti. Sebenarnya nggak kali sih Pak. Dulu ada ya. Boleh, silakan Pak.
Kalau menambah di atas denda terkait anggaran itu. Anggaran sih, karena dia untuk anggaran itu tergantung Bapak mau buat kapasnya kapan. Jadi PPK itu mau buat kapasnya kapan. Bapak dari maksud saya sebenarnya bisa ditambah di bawah atau dikata. Ya. Jadi dari tanggal 22 ke 31 ya. Tanggal 22 pakai saya kembalikan ke membuat kapasnya nanti. Contoh, Bapak mengajukan SPM di tanggal 22. Tetapi pada saat pemeriksaan prestasi pekerjaan dilakukan tanggal 15. Dan berarti prestasi yang belum tercapai pada tanggal 15 sampai 30 berarti anggarannya harus besar. Jadi besaran prestasi itu yang tahu adalah PPK. Makanya ketika uang prestasi atau pekerjaan tidak selesai, PPK harus membuatkan SPMP surat penetapan nilai. Jadi kita nggak benar serta-merta karena pengajuan S22 berarti penggalannya sebesar 22 sampai 3 tahun diterima. Nah, kalau prestasinya ternyata perhitungan terakhir itu di tanggal 15 kan kita nggak mengestimasi bahwa tanggal 22 sampai 3 tahun kan estimasi itu pasti ada data hukumnya, ada dokumen. Jadi kalau Bapak mau mengajukan SPM tanggal 22, PAP-nya atau pemeriksaan tanggal 21 pada tanggal berapa misalnya 5%, berarti penggalannya bukan berarti oh ini 25% dikurangi sehari kan itu tanggal pemeriksaan kemarin. Nah itu kan nanti jadi nggak ada data yang jadi tidak sama. Soalnya kalau memang Bapak mau pemeriksanya sudah tanggal 22 silakan. Kalau memang itu bisa, Bapak mereka tanggal 22 pagi, ya kan, tetapkan 80%, terus 20%-nya dari penggalannya ya silakan kalau itu tepat aturan. Oh, seperti sampaikan. Ya, seperti itu proses. Terus bukan untuk saja. Tapi kalau Bapak menetapkan di tanggal 22 itu otomatis kan penggalannya ya. Karena memang tidak tertekan itu apakah dari tanggal berapa yang pasti adalah perhitungan pendidikan pada pemerintah yang menjadikan data pembelajaran yang terakhir itu tanggal 22 kita mau tanggal 22 itu perhitungannya dari tanggal kan kalau mau bayar tapi ada data yang didasarkan SPP didasarkan DAP didasarkan pada pemerintahan pekerjaan kan otomatis rekanan bikin saya itu kalau kemarin mereka 25 tapi nanti per tanggal 22 kira-kira tinggal ini kok nggak 25 lagi tinggal 20 ya saya bisa nanti begitu bijinya jadi 20% ternyata dari tanggal 15 sampai 22 dia nggak kerja nggak sampai tadi nama kita malah beresiko PPK betul kan? Beresiko di PPK Pak ya? Beresiko di PPK bukan benar tapi ya Pak ya? Ya kalau nilainya kan 5% nggak berapa tapi kalau nilainya udah katakan 10% 5% nggak berapa ya? Dan memang nggak sih Pak? Jadi sebagai antisipasi kalau salah sesuai kita pemeriksaan nah biar kita selalu memberikan ya tentunya gimana solusinya yang dibicarakan kira-kira kalau misalkan kita periksa terakhir saya mengajukannya tanggal berapa terus kita acara ini tanggal berapa kita berani mengkaitkan antara karena kalau saya sampaikan berarti itu komputer atau estimasi bukan kepastian pakusnya atau tidak terpenuhi kan ada di itu kalau Bapak sampaikannya tanggal 1 Desember kalau mereka antara ya jangan lakukan dengan apa tanggal 1 sampai tanggal 2 atau tanggal 20 prestasinya mungkin kalau dikatakan prestasinya terlalu banyak
kayaknya tidak harus disampaikan tanggal 22 ya Pak ya. Misal pekerjaannya sebenarnya diperiksa tanggal 15, terus distrik selesai tanggal 16 bisa. Bisa masuk. Bisa, silakan. Nggak harus di tanggal 22. Makanya Jadi membantu kan. kalau sekarang ada tagihan, meskipun batas terakhir pengajuan KPR non kontraktual lain itu tanggal 14, nggak perlu tunggu besok Senin. Kalau nanti bisa bikin apa SPP-nya ya, SPP-nya kan bisa kita lagi nggak apa-apa. Utangnya kan tetap ada. Nggak harus tunggu banyak. Termasuk di UP itu ya, itu punya UP 50 baru mengajarkan semua Pak. Dan tinggalkan dulu. Nggak harus nunggu nanti. Kalau di UK ini atas 50%, tapi itu seperti itu daripada nunggu terakhir. Apalagi tanggal 22 juga selesai baru keluar. Gitu ya. Kalau yang bisa dikerjakan dari tadi kan silakan. Jadi berapa akan tanggal 22 kan? Jadinya kan kamu kan ya. Sudah siap silakan. Soalnya kalau sampai dengan penggeraknya kan sampai dengan jadi daripada ada dua tayangan rame terus kita sama-sama lembur lebih baik kalau bisa selesai tanggal 18 dan 19 ya. Kalau yang kasih tujuh tadi hari itu bukan hari kerja tapi kakaknya tetap ini jadi ya itu untuk yang punya pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran. Oh sebenarnya berapa prestasi yang juga ada dengan misalkan dia tetapkan yang tercapai 25 nanti misalkan yang mencapai 2%, dapat 25 pun kan garansinya yang naruh uang di bank dapat 25%, begitu SM-nya langsung KPR uangnya lama cuma kalau betul Ya aku pertanyaannya nggak bagus. kalau misalkan ya kalau apa pengalaman tadi ya kayaknya tidak tadi Ya ada lagi. Ini banyak. saya itu M berapa M 0334 M 0334 ini datanya di ada 38 kontrak ini yang lama ya 38 ya jadi nanti yang itu gabung ke M gitu ya kayaknya gabung ke M ya kira-kira hasilnya berapa kan masih ada lagi Pak untuk biaya ini. Sebenarnya kan yang keluarga itu yang perubahan data makanan tadi kemarin. Untuk kayak ini juga ya, perubahan data koperasinya ya. Tapi kita kan harus menambah dan itu. Nah itu karena dibutuhkan waktu ini kok gimana? Itu ada apabila pada saat penyampaian ternyata masalah itu tidak dapat Kalau soalnya ini kira di sekolah itu lagi berbeda dulu. Tapi kalau revisinya itu kan kalau kan dari satu aja. Kalau ada itu sebenarnya ternyata masih terdapat kendala itu masih itu ada laut itu bisa bawa seandainya kemarin cuma nggak apa-apa kita coba konsultasikan kalau terkait itu ya karena memang tidak Tapi kan ada itu. kami bukan karena sementara bisa dilakukan dan disampaikan sama kalau sampai halaman ternyata nanti ketika yang masuk
Iya. Ada apa nih? Itu aja. Jadi jangan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke sesi lagi. Terima kasih sekali lagi untuk dan Pak tadi. Selanjutnya langsung ke sesi ketiga ya Bapak Ibu, karena sesi keduanya tadi sudah. Selanjutnya sesi kedua itu langkah-langkah strategis tahun anggaran 2020. Pada Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, menyambung sedikit saja. Ada dari kebijakan saya pengendalian dari inflasi dan bagaimana mengendalikan. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa terkait Bapak Ibu persiapan untuk makanan 2020. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu sudah menerima dibayar. Ada yang salah sudah dimakan di tanggal 30. Dan kemarin dari Pak Presiden sendiri juga Menteri atau pimpinan partai bersama di tanggal 25 November. Kemudian ada surat keuangan nomor 1 dan yang tanggal 27 dari keuangan itu terkait melakukan strategi anggaran 2021. Jadi Bapak Ibu, tujuannya langkah-langkah strategi itu adalah untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan atau proyek terkait tugas dan fungsi Bapak Ibu. Pertama itu, yang kedua percepatan proyek kegiatan dan terkait penanganan COVID ya, COVID yang terkait pemulihan ekonomi. Jadi tujuannya seperti itu. Bapak Ibu diharapkan ketika Bapak Ibu sudah menerima siswa itu melakukan lebih awal dan lebih cepat. Tidak perlu ditunda-tunda karena semuanya sudah diawal. Tujuannya adalah untuk mempercepat kegiatan atau program Bapak Ibu. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama, Bapak Ibu menerima siswa tadi sudah disampaikan juga. Yang pertama adalah mereview terhadap SIPA ya, review terhadap SIPA, kemudian persiapan pelaksanaannya, percepatan proyeknya. Kemudian Bapak Ibu melakukan percepatan pengadaan barang jasanya, kemudian percepatan jika di tempat Bapak Ibu ada alokasi pagu atau alokasi dana untuk bantuan pemerintah atau silakan dilakukan percepatan persiapannya. Kemudian yang kelima adalah percepatan penyampaian habis. Ini kalau ini mungkin di bawah saya. Ini adalah untuk KPPN sebagai penyambung sertifikat dana kita dan juga terkait dengan faktor Pemda sebenarnya untuk mempercepat proses koordinasi dengan Amerika. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan Bapak Ibu untuk mempercepat proses penyelesaian tagihan. Jadi kami sudah kalau kami merasa segera laksanakan tagihan itu. Jadi proses penyelesaiannya agar dipercepat dan ditindaklanjuti dengan percepatan penyampaian KPP. Nah, terkait dengan review SIPA, Bapak Ibu, kita terima SIPA, Bapak Ibu sebagai negara. Bisa komunikasi dengan kami, bahas SIPA, bahas RKKL. Ini sebenarnya seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi apa? Mengetahui apakah dana-dana atau program-program atau kegiatan dana-dana mendukung program kegiatan Bapak Ibu itu sudah terlakukan di sini. Pastinya sudah terlalu. Apakah ada dana-dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu tidak diperlukan? Yang
Kemudian sesuai kodifikasi, baik itu kegiatannya, programnya, fungsinya, akunnya, sumber dananya, lakukan pengecekan. Kemudian review juga di halaman 3 depannya. Review halaman 3 depan. Kira-kira bulan Januari berapa sih yang saya tarik? Bulan Februari berapa? Bulan Maret berapa? Review yang triwulan itu. Kemudian Bapak Ibu juga perhatikan terkait dengan dana-dana yang masih diblokir. Kenapa masih diblokir? Koordinasikan dengan teman. Kalau ada hal-hal yang harus dilengkapi, kalau ada yang harus dilengkapi, silakan dikoordinasi. Agar apa? Agar dana itu segera tersedia dan dapat digunakan sebaik mungkin. Jika diperlukan Bapak Ibu sudah tahu komunikasinya, ketersediaan dananya masih apa program yang silakan. Bila diperlukan dilakukan revisi. Ini lebih baik dilakukan di awal untuk minimal 3 bulan depan. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk penilaian 1 bulan hanya 1 hari yang boleh. Itu juga. Silakan kandidasi yang tidak tersedia silakan banyak alokasi dan investasi. Kemudian yang kedua adalah percepatan program. Jadi Bapak Ibu untuk mempercepat proses persiapan pelaksanaan anggaran ini adalah silakan segera ditunjuk pejabat pemberdayaan. Kalau memang tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan segera dilakukan ke APBN. Kemudian segera tentukan POK-nya itu, dan langkahnya apa estimasi pelaksanaannya dan tepat itu segera bahas. Kemudian yang ketiga melakukan percepatan proses pengadaan barang jasa. Jadi kalau memang sudah teralokasi dan diperkirakan bisa dieksekusi secepatnya, segera dieksekusi. Bapak Ibu silakan ditetapkan pejabat pengacaranya, bahkan pejabat pengacaranya. Kemudian lakukan jika memang sudah bisa dilakukan. Jadi untuk penandatangan kontrak itu bisa dilakukan mulai tanggal 1 November. Proses itu bisa dilakukan setelah dipelajari. Jadi silakan segera laksanakan. Tidak perlu nunggu tahun anggaran jalan atau tidak perlu. Kadang satu itu saya kan belum UP, hubungan yang jadi segera kalau memang ada, karena misalkan ini ada Bapak Ibu mau renov kantor alokasinya sudah tersedia. Tetapi kita ketahui bahwa renov kantor itu kan alokasinya tidak masuk di bersama itu dalam dan kajian itu dilakukan payment dulu ya. Ini baru kita alokasi. Kalau sudah dialokasi karena misalkan renovasi itu kan bisa dilakukan di awal tahun. Jadi tidak perlu Bapak Ibu semua bantu lagi. Maka proses penunjukan atau penerimaan itu bisa dilakukan. Karena Bapak Ibu sudah menerima dipanggil. Nah, untuk penandatangan kontraknya bisa dimulai nanti ke 1 Januari. Sebenarnya kalau di suratnya Kementerian Keuangan itu sebutnya sebelum tanggal 1 gitu. Tapi secara sistem saya nggak bisa ya. Paling nggak itu mungkin maksudnya adalah dapat dilakukan proses tahapan untuk tahapan untuk itu silakan sebelum tanggal 1. Karena di aturan pengadaan jasa ini silakan. Kemudian ketika sudah ditandatangani kontrak
Bapak itu dalam waktu 14 hari paling lambat itu segera dibuatkan SPNK. Jadi kalau sudah ada kontrak, sudah disepakati tanggal 1 ya segera disuruh kerja. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ini bukan hanya masalah administrasi. Tujuannya adalah ketika kontrak ditantangani kemudian penyedia barang dan segera melakukan kerja, otomatis prestasinya adalah sampai. Kalau prestasi segera sampai maka akan segera timbul prestasi ya. Dan segera timbul lagi. Jadi bukan hanya udah jalan cepat satu hari dengan gitu ya. Jadi kalau sudah pasti perencanaan secara tegas lakukan perintah. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ini yang selalu kami ingatkan ya. Ketika kontrak sudah ditangani, paling lambat 5 hari kerja harus segera ditandatangani. Ini banyak sekali yang masih lewat, mohon kerjasamanya pada itu. Bukan masalah untuk upah saja. Jadi kita bicara beberapa tahun kalau dari 2012, maka sih kontrak harus segera ditandatangani KPPN. Kalau dulu Bapak Ibu realisasi anggaran itu kan baru akan terbebani ketika sudah ada situasi, ketika sudah ada realisasi. Tapi kalau sekarang, ketika sudah ada kontrak, didaftar antusiasnya adalah untuk mencatatkan dana itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kartu 100 juta, ada kontrak 100 juta, bisa nggak Bapak Ibu belanja nonton aktual 10 juta? Nggak bisa ya, harusnya. Tapi karena Bapak Ibu nggak mendaftarkan kontraknya, itu bisa lolos. Begitu kontrak itu selesai, mau dibayar kita karena itu kita berbulan signifikan. Dan di situ pentingnya Bapak Ibu mendaftarkan data kontrak agar Bapak Ibu bisa catat. Meskipun paginya masih 100 juta, ketika Bapak Ibu mendaftarkan kontrak, dicatatkan 100 juta. Kalau itu ketika mau ditarik dengan kelihatan negara dia jadi tujuannya itu. Jadi mau Bapak Ibu ketika sudah datang penandatangan kontrak itu hari sudah sampai. Jadi dan ini melakukan percepatan bantuan pemerintah dan bantuan. Kalau Bapak Ibu punya kartu ini di ada ya Pak ya, bantuan oleh atau bantuan sosial ini terkadang biasanya untuk itu akan segera ditindaklanjuti dengan penetapan penerimaannya. Jadi kalau memang ada petunjuk umum dan petunjuk teknisnya segera disusun ya. Koordinasi dengan eselon 1 ya. Kalau eselon 1 sudah mengeluarkan petunjuk teknisnya, apa yang harus ditindaklanjuti di satker atau di wilayah segera ditindaklanjuti. Kalau memang diberi ruang untuk menetapkan siapa penerima bantuannya segera ditetapkan Pak. Kemudian untuk menghindari kendala penyaluran, silakan Bapak Ibu verifikasi dulu. Jangan sampai penerima bantuannya itu banyak gitu ya, ratusan. Begitu sudah mau batas akhir misalkan siapa terima itu mau terima Bapak itu baru menyiapkan penerima bantuannya. Sudah itu banyak yang kita aktif. Jadi tolong kalau ini ada satu untuk bantuan misalkan bentuknya seperti apa? Belum kerja, belum tahu. Kalau tidak ada masalah, kita dapat seperti itu bentuknya seperti apa? Tolong salah satunya. Kalau memang belum ada bentuk. Ketika sudah ada bentuk teknis, kita dilakukan untuk nah, KPK harus buat penetapan kita juga. Kita tidak yang harus harus segera. Jadi kalau untuk penetapan kesalahan itu,
terkait nah ini untuk melakukan percepatan penyelesaian kajian. Jadi penyelesaian kajian diharapkan bahwa itu tetap mematuhi standar yang akan ditetapkan untuk pembayaran LS. LS itu maksimal 9 hari kerja. Jadi bulan yang 5 hari, karena harus kasih ke PPK. PPK begitu 5 hari harus sudah menerbitkan SPP ke PPK. SPP 5 hari sudah harus menerbitkan SPP. SPP terbit 2 hari paling lambat ya. KPP dan terus untuk SPNUP atau PUP ya, penerbitan SPP 2 hari. PUP 4 hari. Gaji sehingga tidak ada pengalaman baik itu dari rekanannya maupun dari BPK-nya maupun dari BPK. Kita sudah tentukan nomornya. Kemudian lanjut dalam implementasinya Bapak Ibu langkah-langkah itu diharapkan dapat dalam tetap harus memperhatikan atau mempertimbangkan akuntabilitasnya, mempertimbangkan transparansinya. Jadi kalau memang ada ketentuan formal terkait apakah itu formal administratif ataupun terkait pengamanan dan karena tetap di sini ya Bu ya, kemudian PPK-nya mengatakan SPP-nya nggak usah ditangani itu yang saya katakan tidak ada PKP-nya juga tapi tetap harus PKP-nya dijalankan ya. Itu Bapak Ibu terkait persiapan kita menghadapi masa-masa tahun 2021. Ada yang disampaikan mau didiskusikan atau ditanyakan sama Bapak Ibu? Setelah kita fokus akhir tahun, langsung kita fokus awal-awal. Kapan liburannya? Kapan liburannya? Karena malah makanya liburannya ada ini untuk didiskusi yang lainnya untuk yang semoga nanti kita bisa menjalani dengan baik ya, dan dikasih batas-batas gitu ya, dikasih garis-garis besar itu bisa lagi mohon nanti Bapak Ibu kalau punya aktivitas paginya ada, kegiatan aktivitas pagi ada, segera dikasih. Kalau kegiatan, oh ini masih kegiatannya sifatnya liburan. Tapi kalau misalkan renovasi kantor, dan jelas kantornya tapi udah ngotot-ngotot gitu ya. Begitu diskusi nggak segera. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang disebutkan lebih lanjut ya kita cukup ya baik itu review dan tidak lanjut terkait pelaksanaan akhir tahun 2020 maupun langkah-langkah strategis di khusus pelaksanaan anggaran tahun 2020. Dan nanti kita bisa semua gitu ya, kita menyelesaikan bisa menutup akhir tahun anggaran 2020 dengan baik ya dengan lancar dan bisa menutup atau membuka anggaran tahun 2021 harus bisa. Tidak ada salah di awal tahun kita udah panas gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan, saya kira kami terkait review dan tahun 2020 dan dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kami
yang baik. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Awal saya kembali kepada penyampaian materi tentang korupsi oleh saudara yang tidak ada bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Semangat. Ini dari saya terkait jadi kemarin pada tanggal 9 Desember jadi diperingati pada hari anti korupsi sedunia atau ini sedikit menyampaikan materi terkait sosialisasi gratifikasi ya. Ini akan disampaikan oleh kami dari tim UPT KPK. Itu unit pengendalian gratifikasi bukan PI. Lanjut Mas. Jadi dasar hukum terkait gratifikasi ini ada di UU Tipikor UU 31 tahun 1969 yang sudah berubah menjadi UU 20 tahun 2001. Lalu kita ini. Nah, jadi untuk tindak pidana korupsi ini sendiri ada banyak macamnya Bapak Ibu. Nah, ada terkait suap menyuap, kemudian ini lagi mungkin sudah lama dipakai dari tadi pagi ya. Kalau Bapak Ibu bisa makannya, kalau teman bisa makan enak ya. Nah, terkait tindak pidana korupsi ini ada banyak jenisnya, bisa dilihat di depan. Ada terkait suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, uang, kemudian berkepentingan dan juga gratifikasi. Untuk hari ini tidak saya sampaikan semuanya. Kalau harus disampaikan semuanya nanti waktunya lama ya. Nah, saya sampaikan hari ini terkait dengan bentuk gratifikasi. Kalau gratifikasi ini yaitu bentuknya halus ya. Kalau gratifikasi ini kan artinya nominal. Nah, apalagi terkait dengan tupoksi kita selaku ASN yang menyelenggarakan tupoksi administrasi pemerintahan. Jadi mungkin terkait gratifikasi ini mungkin kita sering mendapati kejadian ya, proses kita entah itu memberi ataupun menerima terkait dengan gratifikasi. Nah, latar belakang gratifikasi. Jadi sebenarnya di kita ini terkait pemberian ini sebenarnya sesuatu yang lumrah ya kalau dilihat dari sudut pandang keagamaan, budaya, etika maupun pergaulan. Sebenarnya kita memberi sebagai sesama teman ataupun merayakan untuk acara hari keagamaan tertentu itu suatu hal yang lumrah. Lanjut. Nah, ini awal mulanya sebenarnya dari gratifikasi itu hanya berupa tanda terima kasih. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apabila kita memberikan gratifikasi itu yang antara pemberi dan penerima ada benturan kepentingan dan konflik of interest, sehingga pemberian gratifikasi itu dapat menimbulkan fraud. Jadi karena latar belakang adanya benturan kepentingan itu, makanya gratifikasi ini harus diatur lebih lanjut supaya tidak terjadi penyelewengan yang lebih besar.
secara garis besar ya, gratifikasi atau terkait pemberian, kalau kita lihat ini ibaratnya kayak gunung es. Kalau dilihat dari atas, gratifikasi atau pemberian itu sebenarnya cuma sedikit gitu. Besarannya itu nggak banyak kan, karena kita ngasih ke orang terkait mungkin dia mau mutasi atau mungkin ulang tahun, dan kita kan memberinya hanya dalam bentuk barang maupun uang yang jumlahnya sedikit. Nah, kan tetapi apabila dari yang sedikit demi sedikit tersebut tetap dijalankan, lama-kelamaan pikiran bawah sadar kita mengendengkan, kalau cuma segitu nggak apa-apa, kalau cuma 500.000 nggak seberapa. Tapi kalau misalnya dibiarkan lama-lama ada yang sedikit demi sedikit tersebut, lama-lama pikiran bawah sadar kita menganggap sepele dan akan ibaratnya ada risiko untuk kedepannya kita memberikan gratifikasi yang lebih besar, dan ujung-ujungnya bisa terjadi mungkin tingkat suap menyuap maupun pemerasan, dan yang lebih parah lagi bisa terjadi tindak pidana. Nah, apa itu gratifikasi? Seperti yang sudah saya jelaskan, jadi gratifikasi itu artinya pemberian. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas. Apa aja sih yang bisa masuk ke dalam kategori gratifikasi? Bisa meliputi apa saja? Nah, bisa disaksikan gratifikasi itu bisa berupa uang maupun barang ya kan. Kemudian bisa juga dalam bentuk diskon, komisi, pinjaman maupun pengobatan cuma-cuma. Nah, bisa juga dalam bentuk tiket untuk perjalanan wisata maupun perjalanan dinas, fasilitas penginapan, dan juga fasilitas lain-lain. Nah, ini apa sih bedanya antara suap, pemerasan, sama gratifikasi? Nah, permisif itu artinya kurang lebih membolehkan ya, atau memberi izin. Jadi kalau suap itu misalnya saya kasih contoh di antara saya sama KPPN. Nah, kemarin Pak Pol minta ini ya surat permohonan UP. Nah, misalnya Pak Pol memberikan Mas-nya mungkin saya kasih 5.000, tolong surat permohonan UP-nya dilaksanakan dong. Makanya segera ditindaklanjuti, segera disetujui. Nah, itu adalah artinya dalam bentuk uang. Sedangkan untuk pemerasan, kalau pemerasan itu kami dari pihak KPP yang meminta, Pak Pol, ini ada surat persetujuan TUP nih, kasih saya dong 1 juta biar permohonannya lancar, SKM TUP-nya saya terima. Nah, itu dari pihak saya yang meminta, itu berarti artinya pemerasan. Kemudian kalau gratifikasi, nah kalau gratifikasi ini tidak ada ikatan tertentu ya, baik untuk melakukan sesuatu atau meminta sesuatu, jadi cuma ngasih sekedar aja. Maksudnya ini saya kasih apa ya, misalnya dalam bentuk makanan, bukan mungkin ngasih tembakau atau apa, tapi tidak ada kaitan dengan kepentingan. Bapak sih bilang saya nggak terkait kepentingan apa kok Mas, saya cuma pengen ngasih aja kemarin sudah rezeki ya. Nah, itu merupakan bentuk gratifikasi. Itu tidak ada terkait untuk melakukan sesuatu atau saya yang melakukan. Oke, lanjut. Nah, dari gratifikasi ini sendiri ada yang wajib dilaporkan, ada juga yang tidak wajib untuk dilaporkan. Nah, gratifikasi ciri-cirinya 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penerimaan dalam bentuk apapun, yang sudah saya jelaskan tadi, bisa uang maupun barang. Kemudian yang kedua terkait dengan jabatan pegawai, misalnya jabatan saya selaku petugas KPPN yang memberikan persetujuan permohonan Bapak Ibu atau meriksakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak Ibu memberikan gratifikasi ke saya, terus saya bertentangan dengan kewajiban, misal ketika Bapak Ibu menyampaikan SPM, kewajiban saya kan memeriksa SPM tersebut baik dari uraian kemudian dokumen lampirannya dengan teliti ya, semua diteliti. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan gratifikasi ke kami, terus saya memeriksa ataupun menyetujui surat permohonan Bapak Ibu tanpa saya periksa langsung saya setujui, nah itu merupakan salah satu ini bentuk gratifikasi. Nah, ini
balik lagi dari teman-teman. Nah, banyak yang ada terkait dengan pemberian pelayanan pada masyarakat maupun penyusunan anggaran, audit, perbandingan dan lain sebagainya. Kalau hubungan antara KPPN dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan KPPN. Nah, ini gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi wajar yang pemberian. Yang pertama contohnya berlaku umum. Misalnya kayak ini internet dan makanan pada hari ini kan semuanya dapat ya, tidak hanya untuk orang tersebut, itu sudah bentuk gratifikasi. Kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga dia itu sebagai wujud ekspresi keramatan dan kehormatan. Ini biasanya terkait dengan budaya dan adat ya, misalnya contohnya terkait itu gambar ada acara makan bersama atau kemudian iring-iringan pernikahan ya, memberikan antara apa namanya kalau antara keluarga memberikan bingkisan untuk perayaan pernikahan itu merupakan kebutuhan yang bermanfaat, ada istiadat. Nah, sekarang bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Yang pertama, ungkapan terima kasih di hari raya keagamaan. Misalnya pas Lebaran masih bingkisan. Yang kedua, pemberian kepada keluarga tetapi memiliki benturan kepentingan. Keluarga banyak ada keluarga, karena baik itu kakek, bapak, ibu, cucu dan sebagainya, tapi memiliki benturan kepentingan. Contohnya, saya sama misalnya Bu Mari ternyata keluarga yang punya hubungan paman bibi misalnya, tapi kita sebagai apa dalam bekerja, saya sebagai KPPN bukan misalkan karena ada benturan kepentingan itu bisa masuk. Kemudian yang ketiga, pemberian dari pihak lain, jadi tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sama sekali, tetapi memiliki nilai lebih dari 1 juta dan ada benturan kepentingan. Jadi sebenarnya inti dari gratifikasi ini adalah memiliki benturan kepentingan dan nilainya harus lebih dari 1 juta, itu wajib dilaporkan. Lanjut. Kemudian yang keempat, apabila terkait dengan musibah bencana, misalnya ada yang terkena bencana banjir dan sebagainya, nah gratifikasi itu nilainya lebih dari 1 juta dan ada benturan kepentingan, itu juga wajib dilaporkan. Kalau 1 juta. Kemudian yang kelima, pemberian sama pegawai. Jadi ini pegawai di satu kantor, antara saya sama Mas Adit nih. Nah, ada pemberian terkait misalnya saya ulang tahun ataupun pindah dari lokasi, kemudian Mas Adit masih ke saya dalam bentuk voucher lebih dari 300.000, itu wajib dilaporkan dengan nilai paling banyak 1 juta dalam 1 tahun. Misalnya dalam 1 tahun Mas Adit ngasih saya 4 kali, nilainya masing-masing lebih dari 300.000, dari total kan kalau 4 kan 1,2 itu kan. Nah, berarti wajib dilaporkan. Nah, ini sedangkan kebalikannya, kalau tadi gratifikasi yang wajib dilaporkan, sekarang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yang pertama, hubungan keluarga tapi tidak memiliki benturan kepentingan. Jadi misalnya saya sama ibu keluarga tapi tidak ada kepentingan saya antara sama KPPN, itu nggak perlu dilaporkan. Yang kedua, hadiah dengan nilai paling banyak 1 juta. Kemudian yang ketiga, dari pihak lain terkait dengan adanya musibah atau bencana dan nilainya paling banyak 1 juta. Ini ciri-cirinya jelas yang saya buat ini. Jadi ada benturan kepentingan dan nilainya di atas 1 juta itu wajib dilaporkan, di bawah maksimal 1 juta itu tidak perlu dilaporkan. Nah, yang keempat tadi yang sama pegawai di satu kantor, artinya 300.000 dan total 1 tahun maksimal 1 juta. Kalau sampai 1 juta tidak perlu dilaporkan, di atas 1 juta wajib dilaporkan. Kemudian yang nomor 5, pemberiannya dalam bentuk itu biro, saham dan lain-lain. Per orang pemberiannya masih paling banyak 200.000 dan 1 tahun maksimal 1 juta. Itu kita perlu laporkan.
bagian yang berlaku umum contohnya ya kayak ini ada sama makan siang dari KPPN kepada satgas terkait sosialisasi itu kan semua dapat ya, itu berlaku umum, itu bisa untuk verifikasi. Kemudian yang nomor 7 terkait dengan prestasi akademis. Jadi misalnya saya hobi foto. Nah, kemudian ada dari satgas misalnya dari Kemenak ya, dari Kemenak ada lomba foto nih, ada lomba foto terkait dengan acara misalnya apaan. Nah, saya mengupload foto kayak kejadian karena mengupload foto tersebut itu kan terkait dengan prestasi saya, prestasi saya dalam bidang fotografi itu juga perlu dilaporkan karena dengan terkait dengan cukup. Kemudian lanjut ke semua. Banyak ya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, nanti materi saja bisa dibaca sendiri. Baik itu ada keuntungan saham yang berlaku umum, misalnya saya punya saham PT Bank Mandiri, saya tahun ini dapat dividen. Nah itu Bank Mandiri memberikan dividen ke saya itu bukan perlu gratifikasi, itu sudah berlaku karena memang setiap pemilik saham itu kalau ada keuntungan di perusahaan dapat dividen. Kemudian yang nomor 10, kalau misalnya menjadi anggota koperasi biasanya di akhir tahun kalau misalnya menjadi anggota koperasi biasanya di akhir tahun kan ada sisa hasil usaha ya. Nah itu juga bisa. Kemudian penyakit kalau ada acara sosialisasi workshop itu juga bisa diklasifikasi. Kemudian ada penerima hadiah berjangan kaitannya dengan prestasi. Misal saya terpilih sebagai pegawai teladan tahun ini di KPPN Tubilo. Nah itu KPPN Tubilo, nah itu bukan bentuk gratifikasi ya, karena terkait dengan prestasi saya. Lanjut. Nah masih banyak, nanti silahkan dibaca sendiri daripada kelamaan. Pak Jabar ya, jangan ngantuk. Sudah siap makan sih nggak Pak Jabar? Sedikit lagi. Oke lanjut. Nah ini terkait dengan barang gratifikasi. Apabila kita dapat barang gratifikasi, apa yang kita lakukan terhadap barang tersebut? Yang pertama, jika barangnya itu misalnya kadaluarsanya dalam waktu dekat dan mudah rusak, contoh makanan, misalnya kue, tapi kue yang besar, kemudian nilainya di atas 1 juta. Nah, kue itu kalau misalnya ibaratnya setelah saya menerima gratifikasi, saya laporkan ke KPK. Kalau kuenya tersebut saya biarkan, nanti kan lama-lama kan akan kadaluarsa ya, kue akan busuk daripada tidak dimanfaatkan untuk barang yang mudah rusak, contohnya makanan minuman. Kembali kita melapor ke KPK, barang tersebut bisa kita serahkan atau kita sumbangkan ke lembaga yang membutuhkan, misal ke panti atau ke dinas sosial. Misalnya barang-barang sembako kan waktunya nggak lama ya, nah, jadi kita bisa sumbangkan dan juga kita dokumentasikan sumbangan tersebut, berarti laporan kita sampaikan ke KPK. Kemudian untuk barang yang tidak mudah rusak, barang misal sertifikasi tangan atau bikin keterangan itu kan masih awet ya. Jadi sembari kita melapor ke KPK, kita bisa menyimpan barang tersebut. Lanjut. Nah ini mekanisme pelaporan gratifikasi ya. Jadi dari pelapor maksimal 30 hari kerja setelah terjadi gratifikasi bisa melapor ke KPK ataupun ke unit pengendalian gratifikasi di eselon 1 maupun KM masing-masing. Saya yakin di Kementerian Bapak Ibu ini sudah ada tim untuk pengendalian gratifikasi yang bisa menerima laporan. Nah ini laporan gratifikasi kalau ke KPK minimal memuat nama dan alamat lengkap pemberi maupun penerima, kemudian surat jabatan, tempat dan waktu terjadi gratifikasi, bentuk ya, bentuk gratifikasinya berupa uang ataupun barang, kalau barang tersebut dapat motor. Kemudian yang kelima, nilai atau perkiraan dari gratifikasi. Kalau uang jelas kan saya dapat 300.000 nilainya 300.000, tapi kalau saya barang saya dapat jam tangan. Kalau jam tangan kan ada merek sama tipenya ya. Nah merek sama tipenya kan bisa kita cari di Google, kita bisa memperkirakan sendiri harga pasar dari barang kita laporkan. Saya dapat jam tangan Rolex, harga pasar 50 juta. Nah itu kita sampaikan di laporan.
Nah, tadi ketika kita menerima barang gratifikasi, barang tersebut kita foto ya, kita dokumentasikan dan nanti dilanjutkan dengan laporan. Jadi kalau misalnya tadi yang bentuknya makanan seperti bisa kita gunakan ya kita dokumentasikan, kita sudah menggunakan referensi dan nanti kita laporan. Lanjut. Nah, untuk media pelaporan gratifikasi sendiri, yang pertama bisa bersurat ke KPK. Kalau surat mungkin nyampainya lama ya, karena kan kantornya di Jakarta dan itu dulu ke Jakarta aja mungkin 1 minggu baru sampai. Nah, ada juga mekanisme pelaporan secara online di website pol.kpk.go.id. Itu nanti bisa mengisi form online gitu. Kemudian yang terakhir apabila di kementerian ataupun eselon 1 Bapak Ibu ada unit pengendalian gratifikasi bisa dilaporkan melalui UBG. Nah, ini sudah lanjut. Bapak Ibu melaporkan di UBG eselon 1 atau KL ataupun ke KPK, kemudian direview, ditindaklanjuti, kemudian nanti dari tim UBG ataupun dari KPK nanti akan menetapkan putusan penetapan status. Nah, apabila dalam pelaporan tersebut dari tim UBG maupun KPK membutuhkan klarifikasi dan verifikasi kepada Bapak Ibu, nanti ada seperti itu. Selanjutnya hasil dari tindak lanjut tersebut nanti akan ada SK penetapan apakah barang itu akan menjadi milik negara ataupun menjadi milik penerima gratifikasi. Misalnya ternyata di tata nilainya oleh KPK ternyata hanya 200 juta, nah itu bisa jadi nanti SK-nya menjadi milik penerima gratifikasi. Lanjut. Nah, misalnya Bapak Ibu menerima gratifikasi, contoh saya menerima jam tangan dari Satgas. Tapi saya juga karena saya suka dengan jam tangan tersebut, saya ingin memiliki jam tangan tersebut. Apakah bisa ditebus? Jawabannya bisa ya. Jadi kita melaporkan ke KPK terkait proses terjadinya gratifikasi dan juga kita menyampaikan keinginan untuk menebus denda tersebut. Nanti KPK akan memproses laporan, kemudian mengeluarkan putusan berapa sih nilai dari jam tangan gratifikasi yang saya terima. Nanti ketika tidak ada penetapan, saya tinggal menindaklanjuti menyetorkan uang sebesar nilai yang sudah ditetapkan oleh KPK. Nah, untuk di kami sendiri apabila ada pengaduan terkait gratifikasi maupun pungutan, banyak caranya ya Bapak Ibu bisa melalui yang pertama datang langsung, tapi karena ini masih dalam kondisi pandemi corona, jadi mungkin konsultasi aja lewat online baik melalui gratifikasi maupun grup. Kemudian yang kedua bisa melalui kotak saran, jadi kalau di DPO itu ada kotak saran, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan pengaduan bisa ditulis di sana, masukkan di kotak saran. Kemudian yang ketiga ada aplikasi online itu dari salah satu kita di Jawa, itu webnya pengaduan.dwp.kemenku.go.id. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi form terkait pengaduan. Kemudian ada juga email pengaduan.kppn112. Silakan kalau Bapak Ibu mau mengajukan terkait apapun bisa melalui email tersebut. Nanti setelah kami menerima, nanti akan kami lakukan pemeriksaan dan juga tindakan. Nah, ini contoh tampilan ya untuk aplikasi online pengaduan tadi. Biasanya di pengaduan.dwp.kemenku.go.id. Setelah dibuka nanti Bapak Ibu silakan mengisi data pribadi untuk registrasi user. Nah, apabila Bapak Ibu ingin merahasiakan data pribadi, nama yang ditulis di situ boleh diisi nama samaran. Nanti setelah masuk, kemudian di halaman beranda itu ada klik tambah. Ini tinggal diklik saja pada halaman awalnya. Lanjut. Nah, setelah klik tambah nanti akan muncul form seperti ini. Di situ ada jenis pengaduan, kemudian ada perihal dan juga ada bukti, misalnya foto. Kemudian untuk uraian pengaduan harus diisi dengan jelas-jelas ya, harus mengandung 4B1. Lanjut. Kemudian setelah data aduan tadi diisi, sekarang diisikan identitas pegawai yang dilaporkan. Jadi ada nama, kemudian di unit
unit lapor itu nanti bisa dikirim ada KWPN itu, kemudian penjelasannya apa, setelah selesai lalu dikirim. Lanjut. Nah, ancaman hukuman bagi penerima maupun pemberi gratifikasi itu sesuai dengan undang-undang Tipikor. Kalau penerima ada bisa penjara seumur hidup 4 tahun maupun denda. Kemudian bagi pemberi ada juga pidana 3 tahun maupun denda maksimal 1 juta. Nah, kalau tidak lapor bisa jadi kena sanksi ya kalau ada temuan. Nah, kalau lapor pendapat ketika Bapak Ibu sudah memberikan laporan pasti akan diproses ya baik itu dari UPD AL maupun dari tim KPK. Nanti entah itu putusannya harus menyerahkan barangnya ataupun mungkin barangnya bisa membuat penerima gratifikasi. Nanti kalau sudah keluar laporan tersebut sanksi hukum tidak berlaku karena istilahnya prosesnya sudah selesai ditetapkan. Nah, kecuali kalau kita lapor barangnya ternyata harus diserahkan, ternyata Bapak Ibu tidak menyerahkan itu tidak pernah. Oke, ya terima kasih dari sisi penyampaian dari saya. Apabila ada pengaduan maupun terkait pelayanan KPPN Beliau dia bisa melalui website pengaduan SPP, Kemenq, kemudian bisa juga melalui email di pengaduan ke KPPN 112@gmail.com. Dan karena waktu sudah mungkin penyampaian materi dari saya begitu saja. Apabila nanti ada hal-hal yang ditanyakan bisa melalui pribadi saya maupun udah lapar nih Bapak Ibu. Jam 12. Mungkin setelah ini masih ada sedikit materi sedikit ada terkait dengan Erekon kan ini masih proses ya Mas Firman ya.